Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar semua? Bersama kakak cantik lagi, dia dengan pertanyaan besok pengumuman GDP Indonesia gitu kan. Hasil US, election US juga besok, gitu ya. Jadi gimana IHSG dan saham kita? Jadi gue orangnya biasanya nggak model-model nge-forecast yang jauh-jauh ya, panjang garisannya apa segala macam. Nggak gue bilang bahwa itu jelek ya, tapi nggak, gue lebih prefer adalah historical gitu ya. Pakai indikator yang lagging ya kan. Tapi malah ya lu lihat sendiri apakah bisa ketebak atau enggak, malah analisanya lebih akurat atau enggak dibandingkan yang kayak gitu-gitu. But anyway guys, memang itu mungkin setupnya gue. Jadi gue akan melakukan dengan pendekatan gue seperti apa gitu ya. Hari ini seperti yang dilihat BMRI beneran merah kan gitu kan. Terus yang lain juga memang agak-agak merah ya kan. Sesuai dengan perkiraan kita November memang ya agak-agak menggoda lah gitu. But anyway guys, gue akan take back lo ke dalam pengumuman GDP tersebut gitu ya. Gue akan tarik kalian ke dalam, mungkin kalian sama lah kayak gue, otaknya cuma 12 kilobyte gitu ya. Tapi kalau kita ada data, kita bisa lihat nih, reminisce gitu ya, mengingat lagi waktu itu kejadiannya kayak apa sih gitu ya. Kita ingat bahwa waktu di bulan Agustus kalau nggak salah pengumuman GDP di saat itu adalah pengumuman GDP terminus setelah GDP 98. Bener ya? Oke. Nah, kita lihat seperti ini guys. Kita lihat dulu ke sini dulu ya. Terus ke sini. Ya, kita lihat SC IHSG. Gitu ya. Ceng gitu ya. Oke. November Merce bos. Sesuai nggak? Sesuai ya kan. Jangan khawatir guys. November Merce gitu. Malah kalau kalian lihat di bulan Agustus, yang tadi gue bilang di 5 Agustus waktu itu pengumuman GDP Q2 gitu ya. Itu juga pengumuman minus malah dia hijau gitu ya. Dan menurut gue bukan masalah merah hijaunya, tapi we are on the same phase, kita berada di dalam fase yang mirip gitu ya, bukan yang sama ya, fase yang dimirip hari -1 sebelum pengumuman GDP. Bobotnya mungkin akan lebih berat karena satu, ada pengumuman US election. Dan again, kalau kalian lihat video gua yang part 1 di hari yang minggu itu gitu ya, gua udah bilang ngaruh banget nggak sih US election? Mungkin lebih ngaruh kalau gubernur Hong Kong terpilih ya. Nah, jadi jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, tapi memang US election ini menunggu, dunia itu menunggu gitu ya, bahwa mau kemana nih, siapa yang akan terpilih. Apakah akan si Jambul 161,8 aka Donald Trump dan bini yang cantik, aduh gitu ya. Kalau bini-binian pasti menang bininya dia lah gitu ya. Of all presiden. Nah, kecuali Jackie. Nah, nah habis itu eh apakah Biden akan menang? Tapi menurut gua wajar-wajar aja lah gitu. But the economy keep rolling guys gitu ya. Yang nggak dipengen oleh market tentunya ketidakpastian. Kalau tidak pasti biasanya pegang emas aja. Nah, jadi gitu guys. Jadi kalau mau lihat November tetap merah, gitu kan? Which is we already expected. Benar nggak? Kalau lo lihat kayak begini, ya kan? Yang swing berarti stay out dulu, gitu kan? Tenang-tenang aja. Yang copet mungkin boleh lah, mau copet-copet apa gitu kan? Copet GJTL lah gitu ya, copet DKFT lah dan segala macam, which is copet ya gitu ya, dengan resikonya sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian nggak ngerti yang kayak gitu-gitu gimana bagusnya dan segala macam, udah guys, sesuaikan dengan trading stylenya kalian. Kalau memang kalian swing yang lama dan segala macam, ya udah, di bulan ini bukan bulan yang baik
gitu kan. Masa lo bulan yang baik, masa di bulan merah lo masih mau menggauli istri lo? Kan gitu kan nggak mungkin kan, ya kan? Benar nggak? Penyakit nanti. Nah, kalau udah kayak begini kan lo stay out. Supaya apa? Biar talk chair, enak mainnya dan segala macam, ya. Nah, dengan kayak begitu, ini kayak gini gimana? Not trading is another trading style atau another trading precaution gitu kan. Jadi kalau kayak gini ya stay out dulu. Kan udah gua kasih tahu di part 1 kemarin di YouTube, ya kan? Kapan dan apa. Tunggu dan kapan. Gitu ya. Dan kalau misalnya marketnya oke, besok tanggal 5 is very crucial. Kan udah gue bilang dari awal udah gue bilang tanggal 5 is very crucial, sampai kayak kaset terus crucial gitu ya. Nah, abis itu kita lihat nih kejadiannya kayak apa gitu ya. Gua akan tarik kalian ke 5 Agustus ya. Bentar. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat merah gitu ya. IHSG kalau kalian lihat set gitu ya. Mana dia? Oke. Merce juga ya. Nih. Merce gitu ya. Dari trend lainnya gitu ya. Ada kena-kena gitu ya. Itu trend lain dari mana sih? Om ngegarisin ya gitu kan? Enggak. Gitu ya. Oke, yang silakan di copy buat yang jago-jago garis gitu ya. Nah, setelah itu guys, setelah itu kita lihat udah merah, mulai dalam lah merahnya gitu ya. Kalau kalian lihat, ih dalam ya Om yang kayak gini-gini ya. Merahnya dalam gitu ya. Sekarang gua akan tarik ke sini guys. Ini merah 3 November ya atau 4 November ya. Gua tarik lagi ke AU. Apa yang terjadi? Kalau nggak salah kita 5 November 5 Agustus apa berapa ya? Mirip? Mirip? Mirip nggak? Nah, ya. Oke. Agustus pengumuman GDP kalau nggak salah H-2, H-1. Oke. Nah, gua akan breakdown lagi. Ini JKSE composite gitu ya. Gua akan breakdown lagi ke kalian. Jadi kalau kalian kayak begini, kalian mau jadi trader yang bagus, bermainlah dengan time frame gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, mau lebih detail turun ke bawah. Apa sih yang dipakai di emosi apa sih yang terjadi, dan it will keep repeating, manusianya juga itu aja. Oke? Ya. Lalu kalau mau lihat high level, but ditarik even ke yearly. Nah, jangan stick sama daily doang. Yang ngajarin daily doang tuh elemen men. Ya udah, learn again gitu ya. Oke. Nah, dari sini gue akan ambil, karena ini nggak dapat ya, karena ini EOD. Gue akan tarik ke sini guys. Ya, ini data kita. Ya, data yang ini dia akan diumumkan besok gitu ya. Besok diumumkannya di mana? Besok tuh akan diumumkan ya guys di sini nih, Biro Statistik. Ya, kalau nggak salah dia itu waktu itu tuh dia kalau nggak salah kapan ya? Nih, triwulan 2. Nih, 2 minggu yang 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya. Jadi dia akan rilis nih data pertumbuhan ekonomi ya. Kalau nggak salah dia tuh mulai berapa ya? Jam 11. Ya, jadi kalian bisa lihat 5 Agustus jam 11 ya. Nah, jadi ini nih banyak nih trader-trader bapuk nih, ya kan? Pada mau manas-manasin, ya kan? Seakan-akan bisa baca market, padahal lihat aja data statistiknya, ya kan? Nah, setelah ini guys, besok lo lihat di sini BPS ya, ya kalau mau lihat, atau besok kita nonton bareng boleh, ya. Nah, setelah kalian kesini guys, gua akan masukin bahwa ini pengumumannya nih ya, di tanggal 5 Agustus ini yang terjadi, ya 5 Agustus jam 4 dia taruh segini, minus 5,32. Oke, ekspektasinya forecastnya adalah minus 3,2. Oke, apakah dia akan turun lebih? Waktu itu kemarin baru di adjust nih ya, tadinya minus 0,3, ini minus 3,2. Kalau dia
lebih baik ya, mudah-mudahan market menganggap oke gitu. Dalam arti lebih baik apa? Satu, lebih baik kalau misalnya minus 0,32 ini dia lebih kecil, minus 2,9 ya. Tapi kalau tetap minus 3,2 tetapi lebih kecil daripada minus 5,32, tetap akan lebih membaik. Dan gue berharap bahwa market akan merespon secara positif. Kayak positif, oke? Nah, jadi seperti itu guys, ya. Dari sini, ya, dari kalian tahu seperti ini guys, kita lihat breakdown, kita reminisce atau namanya itu adalah mengingat lagi apa yang terjadi. Setelah merah dalam, ya waktu itu di tanggal 3, kita sekarang H-nya gitu ya hari ini. Kenapa dibikin hari ini? Mungkin Senin kemarin belum masuk semua. Jadi dibikin minus nih ya. Nih ya. Ini adalah chart 4 jaman. Kenapa gue breakdown di 4 jaman? Gitu ya. Karena biar kita tahu pagi itu akan terjadi apa. Pagi sebelum pengumuman kebanyakan akan doji nih seperti ini. Ya. Jadi kalau pasarnya plus, mudah-mudahan dia naik. Ya, mudah-mudahan ya. Gue cuma lihat berdasarkan data statistik aja. Dan kita lihat berdasarkan hal ini. Kalau dia nganggapnya plus. Kalau enggak, tentunya IHSG ya, tentunya mudah-mudahan ya cuman turun-turun di sini aja lah 50 dan segala macam gitu ya. Kalau menurut gue sih is okay. Udah oke kok gitu ya. Apalagi bisa tembus dari 5.200-nya. Oke, guys? Ya, ingat ya. Ya, jadi jangan khawatir, jangan panik, udah gue bacain. Wajar kalau besok doji, habis itu responnya market seperti apa. Ijo kah, bule kah, apakah? Ya, kalau lo bingung boleh nanya ke gue di forum saham. Ya, oke. Lanjut, udah 12 menit gue ngajarin panjang lebar seperti ini. Jadi kita masuk aja ke sini. Menurut gue ya, masih oke, masih di atas EMA 20 guys. Kalau mantul monggo diambil. Kalau nggak mantul, overall sih masih oke ya. Gitu ya. Kalau menurut gua kita lihat aja besok. Kalau dia bisa mantul daerah sini ya terkonfirm lah doji-dojinya dia gitu ya. Jadi kalau menurut gua ya tungguin aja gitu kan. Tunggu dia mantul, mantul bawah atau mantul atas. Oke? Lalu kalau menurut gua masih bisa terbilangnya mantul karena dia belum firm bahwa dia way gitu ya. Oke. Lalu setelah itu guys, ada berpetek. BRPT juga seperti itu guys, dia bertahan di EMA 20-nya, mudah-mudahan false break gitu ya. Dan naik lagi besok ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ke 88 sini ya, kalau kayak gini makanya akan terlihat Dow J kalau 835. Oke, boleh dipungut kalau dia mantul di sini. Oke. Lalu setelah BRPT ada Antam. Antam menurut gue masih oke ya, masih di atas, nurun juga nggak segitu-gitu banget gitu ya. Mungkin nikelnya lagi oke gitu ya. Ya. Oke, ditungguin aja Antamnya, mudah-mudahan jalan. Lalu setelah itu TCPI, one of the saham yang masih aja jalannya kan. Gitu ya. Lalu setelah itu ada Wood. Wood pada takut ya, doji om gini, nggak apa-apa, lu Woodnya udah baik banget, bandarnya ngajak naik, ceder gitu kan, and then nggak diturunin, komposisinya masih oke, di atas EMA 20, uptrend, so masih follow the trend guys, oke? Nah setelah Wood ada BMRI, udah gue bilang ya, merah ya, tapi overall kalau menurut gue berharap dia mantul di 5637 untuk mengkonfirm bahwa dia ada channelnya nih, mudah-mudahan ya. Nah, kalau dia mantul besok, bisa ke 6310 atau ke 6818. Oke? Nah, kita masuk ke saham-sahamnya. Gue nggak banyak ya saham-sahamnya. Sido, masih oke Sido, gitu ya. Masih hijau, gitu ya. Oke. Sorry, ada gangguan. Oke. Sip.
Lupa matiin. Oke. Nah, setelah itu guys, apalagi tadi? Nah, Nah, oke. Nah, Sido masih oke menurut gua gitu ya. Dan kalau menurut gua oke banget lah ya gitu ya. Masih oke, targetnya ke 871. Nih, SL-nya taruh mana? SL-nya taruh di 781, lalu yang kedua 769. Oke. Ini kayak gimana Om? Ya tungguin aja, wait and see. Ya kan? Besok kan wait and see pagi, ya kan? Kalau mau jos juga sih ya monggo gitu kan. Lalu setelah MDKA ada Breeze ya, lagi nyentuh celdal ya kemarin ya, kita lihat mudah-mudahan dia mantul ya kan. Kalau dia nggak mantul masih dalam tuh celdalnya. Celdalnya mana? Celdalnya ya gapnya inilah celdalnya gitu ya. Mudah-mudahan dia mantul ya guys. Oke. Lalu setelah itu ada BTPS. BTPS coba bertahan di garisnya nih, udah ada garisannya ya di 3694. Kalau dia mantul boleh diambil guys. Apalagi kalau dia tembus dari 3891 ya. Oke. Lalu setelah itu ada SMGR. Ya, tadi sempat jalan gitu ya. Mudah-mudahan terus turun lagi. Mudah-mudahan dia naik. Menurut gue ini sebagai awal. Kalau akan lebih ciamik menurut gue. Dia ke 9855 dan coba tutup gapnya yang ada di sini di 10.000. Oke. Lalu MDKA tadi. Ya oke lah udah naik lama gitu ya. Mudah-mudahan dia nanti turun lagi di sini gitu ya. Boleh ambil lagi. Ya. Kalau dia mantul juga boleh ambil lagi dari MA8-nya. Tapi hati-hati resikonya mungkin agak tinggi. Oke. Lalu setelah itu ada SMGR udah WIM. Akan naik nggak Om? Akan naik nggak Om? Ya dia masih mau turun lagi nih Kak. Turun sampai sini nih kayaknya 460 atau 427. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada apa lagi? Ada WIM, ada Timas. Ya, caur lah ya. Udah lupakan aja dulu. Mungkin dia loncat ya. Buat yang mau ngambil ya monggo gitu ya. Lalu setelah itu ada BMTR. BMTR masih oke gitu ya. Ada kemungkinan besok meloncat ke 260 mungkin ya. Isu-isu Haritanu dengan Trump dan segala macam whatever it is lah ya. Gitu ya. Lalu setelah itu ada MNCN juga sama ya. Kemungkinan besok bakalan jalan ke 860 gitu ya. Lalu ada BHIT. Ini hati-hati ya buat copetan aja ya. Jangan lupa ya dipakai BH-nya. Apa namanya pengamannya atau SL-nya ya. Oke. Lalu setelah itu ada ACES. ACES terlihat mau jalan ya, tapi kalau menurut gua paling dia akan ke area-area sini 1627-nya gitu ya. SL-nya kalau kalian mau pegang gitu ya atau mau ambil ditaruh di 1548. Kalau dia tembus di area 1600 mungkin oke gitu ya. Lalu setelah ACES, GJTL oke sih buat copetan ya gitu ya. Mungkin ke 520 dari 482. Oke. Dipasang SL-nya daerah-daerah sini guys, 468. Oke. Lalu setelah GJTL ada ADMG. Oke. ADMG juga lucu ya guys gitu ya. Lumayan lah buat copet-copet gitu ya. Mungkin bisa ke 155 atau 160 gitu ya. Lalu setelah ADMG ada Baja. Baja juga buat copet ya guys. Banyakan copet Om. Iya merah tadi ya kan gitu ya. Lalu setelah itu baja buat dicopet ada WSBP. WSBP guys, WSBP. Tunggu dulu wait and see. Kalau dia turun lagi udah lupain aja dulu. Apalagi kalau turun tembus 146. Ya, lupain dulu. Lalu BBTN. BBTN ya tes dulu, tes di support gitu ya. Mungkin support yang pertama di sini dites dulu. Kalau dia nggak bisa, dia akan tes di 1321. Overall masih oke kok gitu ya. So wait and see aja guys gitu ya. BBTN, lalu TPIA masih doji di atas. Make sense, tunggu aja. Gitu ya, udah deket-deket EMA 20-nya. So tungguin aja kalau dia loncat. Dipasang SL-nya guys.
bawah sini 7523 kalau lo mau swingnya panjang ya. Oke. Lalu setelah TPIA ada GGRM. Masih di flat ya guys gitu ya, belum mau, mungkin tunggu setelah tanggal 5 mungkin. Nah, kita lihat aja ya. Lalu ada BBNI similar, masih coba tes gitu ya, 4.600-nya apakah dia bisa keluar atau enggak gitu ya. Lalu setelah itu guys ada BBRI turun, tunggu di EMA 20 3.200 ya. Lalu setelah BBRI ada BBCA ya. Kalau yang kayak gini ya, kalau yang turunnya di siang biasanya apa namanya? Paginya tuh lumayan, tapi harus hati-hati ya guys gitu ya. Oke. Lalu BBCA juga sama, ya masih oke lah, ya kan kayak gini masih sideways ya dari sejak bulan apa nih? 12 Oktober. Ya. Lalu setelah BBCA ada ICBP. ICBP juga masih ini ya, coba mantul gitu ya, atau coba naik dari EMA 20-nya. Kalau dia misalnya dia naik ke arah sini guys, ya targetnya ke 10.191. Oke. Lalu NDF. Nah, ini lebih serem lagi nih. Hari ini turun dalam gitu ya ke 690. Supportnya udah ditembus. Ya. Kalau kayak begini harus hati-hati guys. Besok apakah false atau enggak. Kalau enggak, dia tembus lagi ke arah sini 678 atau 681 gitu ya. Target mantulnya baru di sini nih guys. Nih, area-area sini nih. 6719. Lo kuat nggak nanggepinnya? Monggo. I don't know. So it's up to you guys gitu ya. Oke. Kalau dia false, tanda-tanda ada bandar yang menjaga di sana gitu ya. Lalu ada UNTR sama ya, ini masih jeblok ya, so forget about it gitu ya. Kalau dia tembus dari 21.937 mungkin masih oke. Ali juga sama ya, banyak guyur-guyuran nih gitu ya, tapi biarin aja, kalau menurut gua masih bertahan di uptrendnya, mudah-mudahan besok ada kembalikan. LSIP juga kayak begitu, masih oke, masih di atas EMA 20. Kita lihat lagi besok kalau misalnya turun lagi dalam gitu ya, kemungkinan mantulnya dia di area-area 912. Oke. Lalu apalagi? BBNI udah, BMRI udah, CBP udah, NKP udah, Tekim juga sama ya gitu ya, masih ada guyur-guyuran ya, wajar aja guys, tunggu aja dulu. Kalau selama masih di atas EMA 20 masih oke menurut gua ya, tergantung yang lain gitu ya. Lalu setelah itu Tekim apalagi? P1 ya turun, kalau menurut gua ya sabar aja, dan ini kayaknya masih akan turun lagi ya, mungkin akan ngetes 394. Kalau yang punya di apa namanya ya, TP dulu boleh ya kan, sebagian ya kan. Kalau besok mantul ya ambil lagi, tapi kan udah kena nih ya di sini ya. Lalu setelah itu ada apa? WSKT. Ahai. Masih wajar loh, overall masih HHAHL lah ya gitu ya. Kalau menurut gue sih masih oke nih ya, si Ucret ya kan. Lalu Wika nggak terlalu ya guys ya, turun ya, dan dead cross, jadi mendingan harus hati-hati gitu ya. Lalu setelah Wika ada Wika, WSKT, WSBP udah, WG masih sideways gitu ya. Apalagi? Udah, GJTL, BMRI, BBTN, ASI. Nah, wajar lah. Lihat ya, udah masuk kan ke kotak, ya kan? Wajar lah, wajar. Ya kan? Wajar apa Om? Wajar lah nyampe sini. Ya, 5251 atau sini lah. Kalau dia corek sih sampai situ, wajar. Nah, buat teman-teman yang belum punya kesempatan, tunggu dia koreksi. Kalau dia mantul, jeder ya. To think about it, apalagi BPS apalagi yang harus ditunggu, GDP apalagi, udah masuk resesi, udah selesai, tinggal kitanya aja mau bangkit atau enggak. Oke. Terus ya mudah-mudahan vaksin ini bener datang Januari Februari. Oke.
Jadi menggeliat gitu ya. Oke, itu aja dari gua. So semoga bermanfaat. So hopefully it's good tomorrow. Lihat ya lagi ya. Tadi udah gua kasih lihat timingnya. Tahan urge-nya untuk ini, tahan gitu ya. A successful trader is a paciente trader. Okay? User signing out. Bye bye. Have a good one ahead of you. See ya.